Ini pemirsa Basa-Basi, pada saat iklan berlangsung banyak sekali pembicaraan yang sangat menarik. Karena saya belajar banyak dari ibu yang satu ini, luar biasa, 11 anak loh Wendy, dan mengurus semua sendiri. Benar. Tapi ada satu pembicaraan saya yang saya ingin sekali share ke ibu-ibu. Ketika hamil, ternyata ibu sering dengarkan kalau misalkan dibilang, kalau lagi hamil lihat yang cakep-cakep, biar anaknya cakep. Tapi ternyata kalau kita ejawantahkan lebih dalam, memang ibu ini bilang pada saat hamil kita harus melakukan yang baik-baik, memikirkan yang baik-baik. Karena getaran itu masuk ke anak ya. Betul. Ngerasain? Jadi, iya, itu sudah ada buktinya 11 gitu ya. Artinya bukan saja waktu hamil ya ibu-ibu, dalam artian anytime semestinya kita, apapun yang kita lakukan kita kan mesti jaga, artinya dalam the right track gitu ya, dalam jalur yang benar. Tapi kalau kita sedang hamil, itu efeknya lebih besar karena itu benar-benar berpengaruh sama bayi yang dalam kandungan. Jadi apakah kita itu suka marah-marah, apakah kita suka males-males, suka tidur-tidur dan lain-lain kayak gitu, itu efeknya jelas banget. Jadi pernah satu kali saya agak sedikit sensitif waktu hamil. Jadi anaknya jadi lebih cengeng. Berasa ya? Terasa banget. Ketika itulah ya, jadi saya betul-betul minta ampun sama Tuhan. Jadi Tuhan, kalau kita hamil nih jaga bener. Jagalah diri aku, jagalah yang di dalam, agar semua tuh betul-betul ikut jalan Engkau wahai Tuhan gitu ya. Sehingga mereka pun, kita nanti setelah lahirnya kita memberi penanaman akan yang kebaikan. Lebih mudah. Ya. Namanya apa Wendy? Anda terkesima sekali kayaknya nih. Tapi yang memang bener lah, maksudnya ini sebuah pembelajaran. Kalau buat gue pribadi sih, ya lo sih masih satu, gue 2 aja susahnya luar biasa. Ini 11, semua di manage layaknya sebuah perusahaan kecil. Karena masing-masing ternyata dari adik-adik kita yang cantik dan ganteng ini udah punya tanggung jawab masing-masing Bu, bahkan dari kecil. Nah kalau masalah pendidikan gimana? Ini kan traveling, sekolahnya gimana? Betul. Pendidikan, hobi anak-anak. Memang sih asalnya tuh yang 1 sampai 4 tuh masih sempat formal schooling ya. Jadi sekolah 1 sampai 4 masih sempat formal schooling, ada yang sampai SMP, ada yang setengah SMP, ada yang SD kayak gitu. Cuma ketika saya karena saya sering mobile, tadi kan sering jalan-jalan, traveling sama suami juga businessman, maka saya merasakan perlu selalu bersama anak-anak. Jadi itulah sekarang kan yang selalu disebut homeschooling, mungkin semua udah biasa. Tapi kita jadi pakai istilahnya mobile schooling. Karena kemana kita jalan kita bawa tuh anak-anak gitu. Jadi supaya yang ngajarin siapa? Berarti orang tua sendiri yang ngajarin, atau ada kita panggil misalkan, oh lagi di negara ini, saya panggil guru di sini. Memang sih paling utama itu sebaik-baik guru adalah orang tuanya, ya, ibu dan ayah. Tapi setelah itu saya juga untuk mengadakan guru-guru privat yang untuk jalan tuh saya suka bawa 1 orang. Oh, suka bawa 1 orang ya, untuk ngajarin. Oke. Kadang-kadang kita sedang ini sedang itu kan, jadi ada yang ngajar itu. Oke. Sekarang kita pengen ngomong sama anak-anaknya nih ya, dari tadi diam aja. Coba, ini pasti masing-masing punya hobi dan mereka itu sudah mengidentifikasi keahliannya masing-masing. Coba dari anak nomor 1, Ata, kamu hobinya apa? Main bola, enggak. Main bola juga hobi, tapi saya dari kecil suka bisnis. Bisnis? Turunan bapaknya. Dari SD saya udah diajarin bapak sama mama usaha dari SD, dari berjualan makanan, sandwich, sampai gede sempat buka konter handphone, buka booth. Terus, itu diajarin sama mama papa? Gak apa-apa, diajarin gimana kita direct selling, ketemu pelanggan, gimana melayani orang. Itu saya umur masih 11 tahun, 12 tahun. Gimana kita pelanggan nanya kita, gimana kita melayannya, berarti gimana ada orang komplain ke kita. Diajarin 11 tahun? Dari 11 tahun, 13 tahun, sampai saya kemarin sempat buka mini cafe burger di Pondok Indah. Terus sempat. Jadi memang usaha. Jadi sekarang juga ada buka tour and travel, semua itu berkat papa sama mama yang ngajarin kita semua. Ini kayaknya kalau kita tanya satu-satu panjang ya, coba. Saya juga udah bingung mau ngomong apa. Karena terlalu banyak pasti nggak menceritakan. Udah cukup nanti waktu. Karena dari usia 11 tahun berarti kan banyak. Betul. Nah kalau sekarang kalau di buku itu termasuk yang lumayan lengkap kalau mau dibaca. Oke, makanya sekarang kalau secara singkat misalnya, kamu Sohwa. Apa? Kamu secara singkat apa? Senengnya? Aku seneng kayak dunia fashion sama lebih ke fashion. Kayak kalau hobi-hobi yang kayak gitu suka nyanyi. Fashion dan nyanyi. Gitu. Fotografi, desain juga. Apa?
musik, bisnis juga. Oke. Mayoritas memang kayaknya jiwa bisnisnya udah mulai tertanam dari kecil. Nah kalau kayak saya ini, Aku kalau misalnya lagi jalan, aku biasa jadi kameramen gitu misalnya. Saya aku misalnya ke Uzbek atau ke Turki gitu kan, nanti aku ngambil tuh videonya. Nah, sampai kamu edit rumah sendiri? langsung aku ngedit gitu. Oke. edit sendiri. Ini pemirsa kalau pengen tahu seberapa jago dia dalam editing, kita punya tayangan yang berikut ini. Silakan dilihat. Penerbitnya juga dia. Tadi yang Anda lihat adalah tayangan yang di-syuting dan di-editing oleh anak waktu itu berusia 11 tahun. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Aduh, ini Kalau lo punya anak seperti mereka bangga gak? bangga lah, langsung gue bisnisin semuanya kan ya. Kita bikin perusahaan loh. Ini semua adalah sumber daya manusia yang berpotensi. Berapa kekayaan yang bisa saya dapatkan? Pengaruh kekayaan. Tapi tadi aku sempat ngomong, katanya main master dari semuanya adalah ada satu sosok yang luar biasa. Jadi bisa dibilang sosok ini adalah sosok yang sangat kuat sampai bisa membuat tim kesebelasan yang sangat kompak. Benar sekali. Pengen tahu siapakah sosok itu? Langsung saja kita sambut sosok yang sangat luar biasa ini. Kamu nggak tahu kan? Selamat datang. Apa kabar? Siapa sini? Siapa sini? Papa, papi. Ini suaminya, ini adalah penyumbang 11 anak ini. Sama-sama, terima kasih. Silakan. Luar biasa. Nih belajar nih, ini bapak nih. Ini yang nyetak gol 11 kali nih. Keren Om. Aduh ini aku tuh saking banyak yang pengen aku tanyain sampai aku bingung. Pertanyaan aku cuman kok bisa? Apakah memang sudah ada ketika menikah 11 anak sudah ada di gambaran? Apakah memang Anda tipe yang merencanakan segala sesuatu dengan blueprint yang sangat besar? Atau terjadi begitu aja semuanya? Let it flow aja. Atau memang dari awal udah niat, pokoknya kita harus punya anak 11. Saya jawab. Boleh. Atau dijogetin juga boleh. Silakan. Saya sampaikan apa tuh salam untuk orang tua saya lagi nonton. Oh iya, halo. Mama, papa. Cucunya banyak banget. Ya di Lampung ya, lagi sakit ya. Oke, semoga cepat sembuh. Sebelum saya jawab, supaya dapat berkahnya. Oh iya benar. Sebab kalau nggak ada mereka saya nggak bisa begini. Benar. Dan ini salah satu berkah yang luar biasa juga. Betul, luar biasa. Yang kedua berkah. Kenapa banyak itu? Saya punya prinsip bahwa seharusnya kita bangga dengan banyak. Makanya dalam buku itu ditulis Better 11. Jadi kita bangga dengan banyak. Kalau banyak produktif kan lebih baik daripada sedikit nggak produktif. Oke. Jadi sudah ada niat untuk banyak. Kan pada saat hamil anak ke-1, kedua, ketiga. Actually waktu married dia bilang, nanti kita punya anak 13 ya. Karena kan lahirnya tanggal 13. Waktu married saya udah Suka bilang. yang 13, jadi nanti anak kita 13. Jadi mau tambah 2 lagi nih? Tapi actually waktu yang ke-10 saya udah operation. Saya udah operation.
But then kita udah artinya sangka kita udah nggak lagi. Tapi kemudian Tuhan masih kasih. Maka lahir yang ke-11. Jadi ini semua atas izinnya juga. Jadi mau sampai 13 atau tidak itu kita serahkan lagi kepada dia yang memberi. Oh, jadi tapi niat sih 13. Ibaratnya belum dijaga nih ya. Dia 13. Ibu, bayang ya, 11 begini 13 bagaimana, Bu? Sebab nanti nggak ada cadangannya. Oh, benar, butuh cadangan. Oh, bukan cadangan dong. Kalau 13 berarti satu pelatih. Oh, ini pelatih udah ada. Manajer udah ada. Pemain cadangan 2. Tapi gimana sekarang kita gini, kita punya 3 anak aja, mereka berantem, kita udah pusing. Betul Ibu? Belum, kita ngebanding-bandingin tuh kamu lihat tuh kakak kamu, kok kamu nggak kayak adik kamu? Ini gimana 11 orang, pasti kan ada kelebihan, ada yang kekurangan. Kan kasihan kalau anak yang paling dianggap kayak kamu ini nggak kayak kakak-kakak kamu, tuh gimana? Tadi Umi udah cerita belum? Belum. Jadi gini, ringkas saya ceritakan, setiap manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan. Itu memang sudah Tuhan kasih sama kita. Udah cerita ya. Jadi ada negatif dan ada positif sifat-sifatnya. Nah, kita mesti pelajari ilmu untuk mempelajari sifat positif dan sifat negatif itu. Jadi si Ata dengan si Kahtan ini saya lihat ini ada positifnya beda sama si Kahtan. Negatifnya beda sama Kahtan. Nah, yang positif itu kita suburin. Yang negatif kita kuburin gitu. Oke. Nah, ini perlu latihan, exercise. Nah, berarti badan, orang tua dong yang berperan. Ya. Badan kan perlu exercise supaya six pack. Betul. Kan? Nah, kenapa hati nggak di six pack kan? Kenapa pikiran nggak di six pack kan? Kenapa kelakuan nggak di six pack kan? Six pack. Yes. Ya, betul? Kenapa kita sibuk membidayakan otot tapi tidak sibuk membesarkan hati? Karakter. Jiwa besar, cita-cita besar. Keren. Yes. Ini buat orang tua itu adalah kata-kata yang harusnya kalau Anda resapi, Anda akan semakin paham dan merasakan. Aduh, ini luar biasa banget. Keren banget. Iya. Bapak nggak mau punya istri kedua? Loh. Tanya sama dia. Berarti saya tetap tanya ke situ. Satu pertanyaan mohon dijawab. Tadi saya sangat tertarik dengan kata-kata Abang ketika Abang bilang bahwa lebih baik banyak berkualitas ketimbang sedikit tapi sama sekali nggak berkualitas. Mindset itu terbentuk sejak kapan? Oke, jangan dijawab dulu. Kalau pemirsa di rumah pengen tahu jawabannya, jangan kemana-mana, terus di basa-basi bahasa ini.